Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Deli Herayanti, NIM 119701002. Di sini saya akan menjawab atau menjelaskan latihan soal tentang amortisasi utang dan dana pelunasan. Di sini ada dua soal yang diberikan. Soal pertama yaitu seorang pedagang eceran memutuskan untuk membeli sebuah motor untuk kelancaran usahanya seharga 12 juta rupiah secara kredit. Pedagang tersebut mendatangi perusahaan pembiayaan dana dan menyatakan ingin mengangsur selama 10 bulan masing-masing sebesar 1 juta rupiah. Jika perusahaan itu mengenakan bunga 21% PA atau per tahun, berapa uang muka yang harus dibayarkan pedagang tersebut? Jawab. Diketahui dulu nilai A-nya ya tadi, nilai awalnya atau nilai yang akan diangsurnya sebesar 1 juta rupiah, terus N atau periodenya akan dibayar selama 10 bulan, berarti 10 N-nya, dan I-nya yaitu 21% per tahunnya tadi, karena per tahun, karena di sini dibayarnya akan selama 10 bulan atau per bulan, makanya 21% ini dibagi 12 sama dengan 1,75% atau sama dengan 0,0175 gitu. Nah, pertama-tama kita cari nilai PV-nya ya, nilai sekarang dari selama 10 bulan itu. PV sama dengan rumusnya 1 min 1 plus I pangkat min N per I kali A sama dengan 1 min 1 tambah I-nya masukinnya yang udah dibagi per bulan, 0,0175 dipangkatkan min 10 atau min N tadi ya, N 10 per 0,0175 kali A-nya yaitu 1 juta rupiah sama dengan nanti hasilnya 9.101.222,91 rupiah. Nah, karena nilai PV nilai sekarang selama 10 bulan ini, selama 10 bulan itu bernilai segini, makanya nanti uang muka yang harus dibayarkannya yaitu dari 12 juta tadi ya, 12 juta rupiah dikurangkan dengan 9.101.222,91 rupiah, atau nanti hasilnya jumlah uang yang harus dibayarkan untuk uang mukanya yaitu sebesar 2.898.777,09 rupiah. Selanjutnya untuk nomor 2 yaitu kita mencari model angsuran kredit motor atau mobil dari brosur-brosur atau ini ya tenor-tenor angsuran-angsuran yang ada di internet. Pertama kita cari nilai bunganya berapa, carilah bunganya. Terus kedua kita buat tabel amortisasinya. Terus ketiga atau C kita membuat dengan dana pelunasan dengan meminjam ke bank dengan mencari bunga yang lebih rendah. Nah, untuk di soal nomor 2 ini saya memilih yang baris pertama tadi ya, yang ini, yang Brio Satya SMT yang harganya 148 juta. Tenornya yaitu yang 11, saya memilih yang 11, 23 dan 35. Nah, ini selanjutnya saya menghitung langsung di Excel-nya ya. Untuk ini tadi ya saya pilih di baris pertama yang tipe kendaraan Brio Satya SMT yang harganya 148 juta. Tenornya saya pilih yang ini 11, 23 sampai 35 dan 35. Pertama kita mencari nilai bunganya untuk tenor 11 ya, yang tenor 11 nilai bunganya
untuk tenor 11 nilai bunganya pertama tadi harganya 148 juta rupiah nilai mobilnya, terus DP yang dibayar 49.285.000 rupiah, cicilannya atau angsurannya ya tadi 10.904.000 rupiah, dan N-nya atau periode pembayarannya itu selama 11 atau 11 bulan. Nah, untuk mencari nilai bunganya, kita harus tahu dulu nilai PVA-nya atau saldo pelunasannya. Nah, nilai PVA ini kita dapat dicari dengan mengurangkan harga mobilnya tadi yang 148 juta rupiah dikurangkan dengan 49.285.000 rupiah dikurangkan dengan DP-nya. Nah, nanti hasilnya yaitu segini. PVA-nya 98.715.000 rupiah. Nah, karena PVA-nya sudah diketahui, berarti kita bisa menghitung rate-nya atau bunganya. Menghitung rate di dalam Excel yaitu dengan cara ini ya, yang ini. Kita tulis aja sama dengan rate, terus kita masukkan N-nya atau periodenya berapa. Nah, tadi periodenya 11, terus PMT-nya atau cicilan awalnya ya 10.904.000 rupiah. Terus kita masukkan ya PV-nya juga, yaitu ini 98.715.000 rupiah. Nah, nanti di enter hasilnya yaitu sebesar hasilnya yaitu 3%. Ini untuk rate-nya. Nah, untuk bunganya, nilai bunganya yaitu berarti dari 3% ini ya, rate-nya 3% dikali dengan nilai PVA-nya. Berarti nanti hasilnya yaitu 3.352.032 rupiah untuk di tenor 11. Nah, untuk tenor 23 tadi harganya 148 juta, DP-nya kalau untuk di tenor 23 yaitu ini ya 45.235.000 rupiah, dan cicilannya atau angsurannya yaitu 5.767.000 rupiah. N atau periodenya yaitu 23 bulan atau 23 gitu. Nah, sama ya kayak yang tadi tenor 11. Kita cari nilai PVA-nya dulu. Mencarinya dengan mengurangkan nilai harganya 148 juta rupiah dikurangkan dengan DP-nya 45.235.000 rupiah. Nanti hasilnya yaitu 102.765.000 rupiah. Nah, untuk mencari nilai rate-nya sama ya, sama dengan rate. Nah, kalau di Excel kita bisa masukin nanti N-nya berapa. N-nya itu 23. Terus PMT-nya atau cicilannya tadi ya ini 5.767.000 rupiah, dan PV-nya yaitu 102.765.000 rupiah. Nah, nanti hasilnya rate yang didapatkan yaitu 2% untuk tenor 23. Nah, nilai bunganya yaitu 2% dari rate, 2% dikali dengan PVA-nya 102.765.000 rupiah. Nanti yaitu untuk nilai bunga di tenor 23 yaitu 2.303.278 rupiah. Nah, untuk tenor 35 tadi harganya ya 148 juta, DP-nya 44.627 rupiah, dan cicilannya atau angsurannya 4.060.000 rupiah, dan tenornya itu 35 atau periodenya 35 bulan. PVA-nya sama caranya kayak yang sebelum-sebelumnya, berarti 148 juta nilai harga dikurangin DP-nya. Ya, DP-nya 44.627 rupiah sama dengan 103.373.000 rupiah. Nah, untuk rate-nya sama kayak tadi. Nanti hasilnya yaitu sama dengan 2%.
Untuk bunganya juga sama, nanti 2% dari rate-nya, 2% dikalikan dengan PVA-nya atau saldo pelunasannya. Nanti hasilnya yaitu Rp1.947.066. Itu untuk tenor yang 3. Nah, untuk selanjutnya nomor 2B yaitu membuat tabel amortisasinya ya. Nah, untuk tenor 11 tabelnya seperti ini, periodenya dari 1 sampai 11, angsurannya atau cicilannya tadi per bulan yaitu Rp10.904.000. Nah, ini untuk saldo pelunasan di awalnya ya, atau VVA-nya ini Rp98.715.000. Nah, untuk menghitung bunga di periode pertama, caranya yaitu nilai rate-nya atau nilai bunganya 3% dikalikan dengan saldo pelunasan sebelumnya. Berarti saldo pelunasan sebelumnya yaitu ini Rp98.715.000. Nanti dikalikan dengan 3% ini, nanti hasilnya sama dengan Rp3.352.032 untuk bunga di periode pertama. Nah, amortisasi utang di periode pertama kita bisa mencari dengan mengurangkan nilai angsurannya Rp10.904.000 dikurangkan dengan nilai bunganya yaitu Rp3.352.032. Nanti hasilnya untuk amortisasi utang di periode pertama yaitu Rp7.551.968. Nah, saldo pelunasan di periode pertama itu didapatkan dari saldo pelunasan sebelumnya yang Rp98.715.000 dikurangkan dengan amortisasi utang di periode pertamanya yaitu Rp7.551.968. Nah, nanti hasilnya yaitu Rp91.163.032. Periode 2 bunganya sama ya, ini tadi rate-nya 3% dikalikan dengan saldo pelunasan sebelumnya, berarti kita gunakan di yang periode pertama gitu. Saldo pelunasan di periode pertama. Nah, nanti hasilnya sama dengan Rp3.095.592. Amortisasi utangnya, angsurannya Rp10.904.000 dikurangkan dengan Rp3.095.592. Nanti hasilnya Rp808.408 untuk amortisasi utang di periode ketiga. Nah, saldo pelunasannya sama ya, sama juga cara menghitungnya. Ini saldo pelunasan sebelumnya, yaitu berarti saldo pelunasan di periode pertama dikurangkan dengan amortisasi di periode keduanya, yaitu Rp7.808.408. Nanti hasilnya untuk saldo pelunasan di periode kedua yaitu Rp83.354.624. Nah, untuk menghitung bunga, amortisasi utang, saldo pelunasan di periode selanjutnya juga sama. Ini ya rumusnya. Nah, nanti hasilnya di periode 11 bunganya itu kita cuma membayar Rp358.103. Amortisasi utangnya kita sudah membayar sebesar Rp10.545.897 dan saldo pelunasannya yaitu Rp0 atau udah lunas seperti itu. Selanjutnya di tenor 23 di tenor 23 ini berarti periodenya dari 1 sampai 23 ya, 23 bulan. Terus tadi saldo pelunasannya atau VPA-nya ini Rp102.765.000. Terus untuk menghitung bunganya berarti rate-nya ya 2% ini. 2% dikalikan dengan saldo pelunasan sebelumnya.
saldo pelunasan sebelumnya yaitu yang ini. Nanti hasilnya untuk bunga di periode pertama itu Rp2.303.278. Untuk amortisasi utangnya berarti angsuran dikurangi dengan bunga, yaitu nanti hasilnya Rp3.463.722. Untuk saldo pelunasannya sama seperti tenor 11, cara menghitungnya saldo pelunasan sebelumnya berarti yang ini ya, Rp102.765.000 dikurangkan dengan amortisasi utangnya di periode pertama, yaitu Rp3.463.722. Nanti hasilnya untuk saldo pelunasan di periode pertama yaitu Rp99.301.278. Menghitung bunga di periode 2 juga sama. Berarti ini ya, saldo pelunasan di periode pertamanya atau periode sebelumnya dikalikan dengan 2% untuk di tenor 23 ini rate-nya 2%. Nanti hasilnya ini Rp2.225.645. Amortisasi utangnya angsuran dikurangi bunga 3 juta. Jadi hasilnya nanti Rp3.541.355. Dan untuk saldo pelunasannya menghitungnya juga sama, saldo pelunasan di periode sebelumnya berarti ini Rp99.301.278 dikurangkan dengan amortisasi utangnya yang ini. Nanti hasilnya untuk saldo pelunasan di periode kedua yaitu Rp95.759.923. Menghitung ke periode sebelumnya juga sama. Caranya seperti tadi. Nanti hasilnya untuk bunga di periode 23 yaitu kita cuma membayar bunga Rp126.423. Amortisasinya kita sudah membayar Rp5.640.577 dan saldo pelunasannya itu Rp0 atau sudah lunas seperti itu. Selanjutnya di tenor 35 periodenya berarti ada 35 bulan atau sampai 35. Angsurannya kalau di periode atau di tenor 35 ini angsurannya sebesar ini Rp4.060.000. Bunganya berarti kalau di tenor 35 tadi bunga yang didapetinnya itu 2%. Berarti nanti nilai bunga yang kita dapatkan yaitu 2% dikalikan dengan saldo pelunasan sebelumnya yaitu ini Rp103.373. Nanti hasilnya sebesar Rp1.947.066 untuk di bunga pertama. Amortisasi utangnya angsuran dikurangi dengan bunga di periode pertama. Nanti hasilnya Rp2.111.934. Saldo pelunasannya sama ya seperti sebelumnya. Saldo pelunasan sebelumnya yaitu ini Rp103.373.000 dikurangkan dengan amortisasinya yaitu Rp2.112.934. Nanti hasilnya untuk saldo pelunasan pertama yaitu Rp101.260.066. Periode kedua bunganya berarti tadi 2% dikalikan dengan saldo pelunasan sebelumnya, berarti saldo pelunasan di periode pertama yaitu ini dikalikan dengan ini. Nanti hasilnya untuk ke bunga kedua yaitu Rp1.907.268. Untuk amortisasi utangnya ini angsurannya dikurangi dengan bunga. Angsuran kedua bunga di periode kedua juga nanti hasilnya segini Rp2.152.732. Dan saldo pelunasannya berarti di periode sebelumnya yaitu periode pertama berarti ya Rp101.260.066 dikurangkan dengan Rp2.152.732. Nanti hasilnya untuk saldo pelunasan di periode kedua yaitu Rp99.107.334.
Untuk menghitung periode-periode selanjutnya juga sama. Seperti ini ya rumusnya yang ini. Nanti di periode 35 hasilnya untuk bunganya ya, pas udah bulan ke-35 kalian cuman bayar bunganya, kita cuman bayar bunga sebesar Rp75.058. Terus amortisasi utangnya udah Rp3.944.942 dan ini saldo pelunasannya udah Rp0 atau sudah lunas, seperti itu. Itu untuk nomor 2B. Selanjutnya untuk 2C. Selanjutnya 2C soalnya yaitu contoh soal untuk 2C yaitu seorang pelanggan meminjam kepada Bank X untuk melunasi sisa pembayaran dari cicilan sebuah mobil dengan tingkat bunga yang lebih kecil yaitu 1% per bulan. Nah, jawab untuk tenor 11 bulan. PV-nya tadi ya dari brosur PV-nya sebesar Rp98.715.000. N-nya 11 bulan, berarti N-nya 11 dan I-nya di sini 1% ya per bulannya gitu. Nah, untuk mencari nilai angsuran di tenor 11 ini berarti menggunakan rumus ini ya, PV per 1 min 1 plus I pangkat min N per I sama dengan PV-nya kita masukkan Rp68.715.000 dibagi dengan 1 dikurang 1 plus 0,01. Ini ya 1% itu sama aja kayak 0,01 dipangkatkan min 11. N-nya 11 tadi, makanya jadi min 11 di sini dimasukkan ke ini per 0,01. Nah, nanti hasilnya untuk angsuran di tenor 11 yaitu setiap bulannya bayarnya yaitu Rp8.974.090,90. Itu untuk tenor 11 bulan. Dan untuk tenor 23 bulan PV-nya Rp102.795.000, N-nya 23 bulan atau 23, I-nya sama dengan 1% atau 0,01. Kita masukkan ke rumus yang sama. Nanti hasilnya yaitu untuk angsuran di tenor 23 yaitu Rp4.893.571. Ini untuk di tenor 23. Nah, untuk di tenor 35 PV-nya tadi yang sudah kita hitung sebelumnya didapatkan Rp102.765.000. N-nya di sini maaf ya bukan 23 tapi 35. Ini 35, I-nya 1% atau 0,01. Masukkan ke rumus ini. A sama dengan PV per 1 min 1 plus I pangkat min N per I. Terus kita substitusi atau masukkan nilai-nilainya. PV-nya Rp103.373.000 per 1 min 1 plus 0,01 plus 0,01 pangkat min 35. Ini min 35 ya. Per 0,01. Nah, nanti hasilnya untuk angsuran untuk tenor 35 yaitu Rp3.445.766,66. Mungkin sekian atau cukup dari saya, penjelasan saya. Mohon maaf bila ada kekurangan, bila masih banyak kesalahan. Terima kasih sebelumnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.